Di setiap hari kita ini retret, punya program rohani. Hari ini berarti kita perlu sadar bahwa tindakanku itu mencerminkan Yesus. Apakah Yesus kalau hadir di sini ngatakan ini? Apakah Yesus kalau hadir di sini nanggepi orang ini, aku berbuat ini? Sama enggak ya dengan kira-kira yang dibuat oleh Yesus? Coba kita renungkan sejenak. Apakah aku semakin menjadi saudara bagi orang lain? Dalam masa rahmat ini, aku berdoa kepadamu ya Tuhan, demi kerelaanmu, dengarkanlah aku dan selamatkanlah aku seturut janjimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudara terkasih, keputusan kita untuk terus setia kepada kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari perlu kita tunjukkan dalam tindakan dan keputusan tindakan kita setiap hari terhadap peristiwa, terhadap orang lain yang berinteraksi dengan kita. Resikonya macam-macam, tetapi kemampuan untuk tetap setia pada kehendak Tuhan dalam hidup kita setiap hari, itulah yang perlu kita miliki. Maka itu mari di awal Ekaristi ini, mari kita hening dulu sejenak. Kita kembali merenungkan hidup kita masing-masing, sejauh mana saya sadar akan setiap tindakan saya dan dampaknya terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Semoga kami mengakui kesalahan kami dan memperoleh pengampunan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar dan haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku,
dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan benar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu semua menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan Allah telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut
ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa yang mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan dihukum, akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Biasanya kalau ada lahiran baru, orang jagung bayi itu, kalau ada yang melahirkan terus damping itu, selalu orang melihat rambutnya, alise, matanya, mulutnya, wes mulai rebutan ini. Yang datang mulai rebutan nih. Wah, alise kayak bapak, enggak ini kayak mama, enggak ini wajah kok semua rebutan wes. Tapi yang jelas nanti gede, mbae mulai ikut-ikut nih. Waduh, kamu nek marah persis bapakmu itu. Waktu kecil ya kamu gitu itu ya, persis. Kalau marah gitu, kalau ngambek gitu itu. Para saudara terkasih, anak belajar hidup dari orang tuanya. Bukan belajar, jadi bukan masalah fisiknya. Nek bapaknya gemuk, anaknya melok gemuk, itu bukan. Itu masalah kebiasaannya. Kalau anak itu diajar untuk tiap kali bangun pagi, ya dia akan terus bangun pagi. Kalau tiap anak itu diajar sejak kecil berdoa dengan cara tertentu, maka anak itu juga diajar kan rosario tiap hari, ya udah rosario terus dia akan terus memegang itu. Kebiasaan itu dibentuk dari kecil, dari pembiasaan yang dibiasakan oleh orang tua. Maka kerap kalau kita lihat kebiasaan anak, kita lihat kebiasaan orang tua. Gampangannya untuk mengerti Injil yang panjang tadi itu. Allah itu tidak kelihatan. Dia mengutus para nabi, hakim-hakim, raja-raja untuk mendidik bangsa Israel dan kita semua, tapi tidak berhasil. Maka Allah itu menjadi manusia, mengutus putranya untuk menjadi manusia. Lalu menunjukkan dengan kata yang bisa kita mengerti, dengan tindakan yang bisa kita lihat, dengan perbuatan yang bisa dirasakan. Jadi Allah itu tidak tersentuh, tetapi Natal itu intinya. Allah menjadi pribadi yang bisa disentuh, yang bisa didekati. Itu Natal. Maka masa prapaskah kita butuhkan supaya kita yang terus-menerus menjauh dari Tuhan, yang masih merasa bahwa Tuhan itu maha kuasa, yang terus sulit kita dekati, masa prapaskah menjadi masa di mana kita mendekat kepada Allah. Benopo, nah itu pertanyaannya toh, supaya apa kita ini? Nah ini, supaya apa yang kita buat seperti yang dibuat Yesus. Loh, dari mana? Yuk moco kitab suci kalau kita. Kenapa kita tidak langsung hidup bersama dengan Yesus? Kisah hidup Yesus dituangkan dalam kitab suci. Meskipun Allah sendiri terus-menerus setiap hari, setiap saat menuliskan kitab suci itu dalam hidup kita, dalam hati kita setiap hari. Melalui peristiwa, melalui setiap orang yang kita jumpai, itu interaksi. Interaksi itu menorehkan pengalaman-pengalaman rohani yang terus mendidik kita, membimbing kita supaya
kalau kita nyapa orang itu seperti Allah menyapa orang juga. Kalau kita bersikap terhadap orang yang menyakiti kita seperti Allah Bapa yang bersikap terhadap orang-orang yang berdosa. Loh, dari mana kita tahu Allah itu berbuat sesuatu? Dari hidup Yesus. Kalau kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, maka melalui hidup kita, Yesus itu diwartakan. Yesus itu sama seperti kalau, oh kamu ini irunge, hidungnya itu kayak bapak persis ini. Kok nek ngucek-ngucek meripate itu, wah persis kamu kalau bapakmu itu dulu waktu kecil tuh begini nih. Jadi melalui tindakan anak kita tahu bapaknya gimana. Sama dengan kita, melalui tindakan kita orang lain bisa mengerti Tuhan itu begini. Maka tidak cukup hanya berdoa. Masa Prapaskah itu perlu diisi dengan tindakan-tindakan kita yang terus mendekat kepada Tuhan, lalu ditunjukkan dalam tindakan kita setiap hari kepada orang lain. Seperti yang terus saya katakan, kalau orang itu rajin berdoa, pada saat dia menghadapi orang lain yang berbuat salah, kamu itu salah, terus disebar-sebarkan gitu. Wah, ya kita perlu bertanya, apakah doa kita doakan dengan benar? Apakah kita mulai belajar mengerti seperti Bapa yang mau mengerti orang yang bersalah? Dulu yang sering saya katakan kalau pas kita misa begini, terus ada yang glodak gitu, noleh semua. Ada anaknya nangis bayi, noleh semua. Sopo anaknya sopo gitu ganggu saya berdoa. Noleh semua. Yang ibunya tambah bingung. Besok lagi nggak dibawa anaknya ini. Terus ditegur, kamu salah kamu. Ngosok anakmu begini. Wah wes. Baca salah, begitu turun pulang gereja, kamu tadi kok salah begini. Harusnya begini. Besok mutung, nggak jadi baca lagi nih. Apakah jika Yesus ada bersama dengan kita mempersoalkan itu? Justru pembukaan perikop ini dikatakan, dengan kata-kata itu Yesus akan dibunuh. Karena dia justru mengesahkan melanggar hari Sabat. Sekarang coba kita renungkan, apakah hidupku, perkataanku ini makin hari makin menyerupai Yesus? Ataukah makin menyerupai orang-orang yang terus berkonflik dengan Yesus? Apakah semakin, kalau kita kemarin, apa kita berani bersimpati, punya perasaan yang sama dengan orang-orang yang disingkirkan, yang melakukan kesalahan, yang punya banyak keterbatasan dan kelemahan? Wis direnungkan, lalu coba dilakukan hari ini. Besok kita evaluasi lagi. Di setiap hari kita ini retret, punya program rohani. Hari ini berarti kita perlu sadar bahwa tindakanku itu mencerminkan Yesus. Apakah Yesus kalau hadir di sini ngatakan ini? Apakah Yesus kalau hadir di sini nanggepi orang ini, aku berbuat ini? Sama enggak ya dengan kira-kira yang dibuat oleh Yesus? Coba kita berhenti memikirkan macam-macam, coba kita renungkan sejenak. Apakah aku semakin menjadi saudara bagi orang lain, apapun alasannya itu? Allah mengutus putranya ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami tetap terpanggil untuk hidup dan hati kami selalu terbuka untuk menerima sabda Putra-Mu terkasih, sabda kebenaran, pengampunan, damai dan sejahtera, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada,
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.